Pemirsa, pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menempati posisi teratas dalam sejumlah jajak pendapat yang dilakukan pasca 2 debat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meski unggul, perolehan elektabilitas itu belum bisa mengantarkan Prabowo dan Gibran untuk menang satu putaran karena belum mencapai 50% plus 1 suara. Saya beri contoh nih, 300 itu membentuk koperasi. Pasca 2 debat calon presiden dan calon wakil presiden yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah jajak pendapat menempatkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di posisi teratas. LSI Denny JA dalam survei terbarunya yang dilakukan pada 17 hingga 23 Desember 2023 mencatat elektabilitas pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sudah mencapai 43,3%, jauh meninggalkan 2 pesaingnya. Kendati demikian, hasil tersebut tak membuat Pilpres otomatis bakal berjalan 1 putaran. Potensi 1 putaran ataupun 2 putaran per hari ini peluangnya 50-50 ya, karena potensi ada 1 pasangan yaitu pasangan Prabowo Gibran yang punya potensi memenangkan 1 putaran karena angka elektabilitasnya sudah di angka 43 dan hanya butuh 7-8% saja untuk menang dalam 1 putaran. Hasil jajak pendapat LSI Denny JA juga merilis elektabilitas pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar stabil, menanjak di 25,3%. Melampaui pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang hanya memperoleh 22,9%. Meski demikian, Aji menilai Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama berpeluang mendapatkan tiket untuk maju ke putaran kedua. Kemudian 2 putaran, maka Pak Anies dan Caimin itu membutuhkan suara tambahan kurang lebih 8% lagi untuk bisa lolos ke putaran kedua. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud itu butuh kurang lebih 10% lagi untuk bisa lolos ke putaran kedua. Ya. Jadi dari data ini, ya, pasangan Anies Caimin dan Ganjar Pranowo, ya, dua-duanya masih punya potensi. Ya, kalau kemudian terjadi 2 putaran, maka dua-duanya masih punya potensi untuk saling mengalahkan untuk lolos ke putaran kedua. Tak jauh berbeda, survei CSIS pun memposisikan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di posisi teratas dengan tingkat keterpilihan sebesar 43,7%. Di posisi kedua ditempati pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 26,1%. Sedangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati urutan 3 dengan 19,4%. Sementara itu, Indikator Politik Indonesia merilis pasangan Prabowo Gibran meraih angka 46,7%. Namun, jika hasil jajak pendapat LSI Denny JA dan CSIS menempatkan pasangan Anies Muhaimin di posisi kedua, hasil berbeda dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia yang mengungkap data Ganjar Mahfud lebih unggul dibanding pasangan Anies Muhaimin. Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD meraih 24,5%. Unggul dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang mencatat elektabilitas sebesar 21%. Hingga saat ini, berdasarkan hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei, tingkat elektabilitas para capres dan cawapres belum ada yang menyentuh angka 50%. Lantas, faktor apa yang bisa mendorong Prabowo Gibran hingga mendapatkan angka di atas 50%? Dan apabila Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran, pasangan mana yang akan kembali bertemu Prabowo Gibran? Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud? Tim TV One mengabarkan.
Survei terbaru LSI Denny JA menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mendapatkan perolehan 43,3% suara. Anies Muhaimin pemirsa di peringkat kedua dengan raihan 25,3% suara. Adapun pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud mendapatkan 22,9% suara. Meski pemilu semakin dekat, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran belum juga mendekati angka 50%. Akankah mereka bisa mengejar sehingga pemilu menjadi satu putaran? Jika Pilpres akhirnya 2 putaran, kemudian pemirsa akan seperti apa perebutan dari suara pasangan yang kalah? Dan untuk membahasnya, Tisan dan juga pemirsa, kita akan langsung dan sudah bergabung bersama dengan Direktur Citra Publik Indonesia LSI Denny JA, Hanggoro Doso Pamungkas, kemudian pakar politik Hanta Yuda dan peneliti politik dari BRIN, Wasisto Raharjo Jati. Selamat petang semuanya. Saya mau menuju ke Mas Wasisto terlebih dahulu. Ini kalau kita melihat dari jejak pendapat sejumlah survei, ini belum ada yang menembus angka psikologis 50%. Sementara kita tahu pemilu tinggal 1,5 bulan lagi. Akankah ada pasangan calon yang bisa menembus 50% atau ya angkanya stagnan seperti yang terjadi saat ini? Mas Wasisto. Baik, saya pikir yang paling menjadi krusial adalah bagaimana siap paslon ini merebut suara dari pemilih bimbang ya. Karena dari berbagai macam hasil survei yang telah rilis, itu prosentasenya sekitar 6-10%. Jadi segmentasi pemilih bimbang ini yang saya pikir akan menentukan sekali ya jalannya Pilpres ke depan. Apakah memang nanti akan tetap 2 putaran seperti yang diestimasikan banyak pakar dan banyak lembaga survei, atau mungkin bisa menjadi 1 putaran. Jadi ada kuncinya di sini adalah bagaimana meyakinkan dan memenangkan hati dari pemilih bimbang ini sebenarnya. Ya, hati pemilih bimbang ini apakah bisa terpengaruhi hanya dalam waktu kira-kira sekitar 1,5 bulan saja, Mas Wasisto? Saya pikir memang di sini perlu berbagai macam pendekatan ya untuk mendekati pemilih bimbang ini, karena memang segmentasi pemilih bimbang ini kan sangat variatif ya. Ada yang berbasis di desa, ada yang di kota, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir tidak semuanya segmen pemilih bimbang ini akan dikuasai oleh salah satu paslon, atau semua segmen pemilih bimbang ini akan merujuk pada satu paslon tertentu ya. Tapi saya pikir lebih pada sub-segmen pemilih bimbang ini yang akan menjadi incaran atau target dari paslon-paslon yang nanti bertarung bagi kita, Mbak Vita. Oke, Mas Wasisto, saya ingin penegasan dulu. Tadi ada yang belum tergali. Berarti artinya Mas Wasisto mau menyampaikan masih ada peluang untuk nanti beberapa kandidat ini bisa menembus angka psikologis 50%? Masih terbuka peluang itu? Asalkan bisa meyakinkan pemilih bimbang ini. Karena ya, memang ada di potensi sini berarti yang ya? menjadi kuncinya. Ya. Apa sih yang membuat sekarang begitu ada angka pemilih bimbang atau undecided voters itu 6% sampai dengan ada yang menyebutkan sekitar 10%. Bagaimana cara meyakinkan mereka? Mereka ini yang bimbang ini elemen masyarakat yang seperti apa? Menengah ke atas kah? Atau mereka yang mungkin menyaksikan debat kah? Atau mereka yang tidak sama sekali peduli dengan bagaimana konsultasi Pilpres 2024? Saya pikir kalau sumber pemilih bimbang ini bisa berbagai macam variatif ya. Ada yang memang mereka menengah ke atas, ada yang mereka memang galau karena ada 2 figur yang itu berasal dari satu organisasi yang sama, atau mungkin mereka yang itu masih awam soal politik terhadap para calon yang ada. Jadi ada berbagai macam latar belakang yang kita bisa garis bawahi soal pemilih bimbang ini. Tapi yang paling krusial bagi kita adalah bagaimana para paslon ini bisa mendekati dengan solusi yang lebih real dan lebih solutif ya. Karena saya pikir segmen pemilih bimbang ini kan lebih banyak bagaimana mereka merasakan dampak langsung daripada wacana atau mungkin jargon-jargon yang itu mungkin kurang begitu terdengar di kalangan pemilih bimbang ini. Oke, Mas Wasisto, sebelum kita gali lebih dalam soal merebut pemilih bimbang, saya ingin fokus dulu ke tadi sejumlah survei ini. Apakah memang hasil survei ini bisa dikonversi dari pemilih loyal dari masing-masing kandidat capres dan juga cawapres, atau ini angkanya memang bisa juga potensi turun? Kalau tadi kan potensi 50% masih bisa, tapi kalau potensi turun itu seberapa besar elektabilitasnya?
Kalau saya pikir memang ada potensi turun ya. Lagi-lagi ini tergantung dari dinamika ke depan. Apakah ke depan itu ada semacam blunder politik atau mungkin juga serangan-serangan politik yang itu bisa berpotensi menurunkan angka psikologis seperti itu. Jadi kita perlu melihat situasi sampai Februari ke depan seperti apa. Karena kita juga tidak bisa memastikan bahwa akan terjadi pemilu satu putaran. Karena memang kembali lagi ya, tergantung dari bagaimana sikap dan juga daya kampanye dari masing-masing paslon ini, Mbak Gita. Baik, sekarang saya ingin ke Mas Anggoro dari LSI Deni JA. Kalau kita lihat hasil terakhir dari elektabilitas 43,3%. Ada fakta lainkah yang terungkap dalam hasil hitungan sekedar 43,3% ini, Mas? Apakah mungkin bisa ini akan terdongkrak menjadi satu putaran, bisa dapat perolehan suara 50% plus 1 suara? Atau mungkin nanti tampaknya 1,5 bulan akan stuck di angka-angka itu aja, 43 sampai 45%. Mas Anggo. Selamat sore Mbak, rekan-rekan sekalian. Jadi memang temuan dari survei kita menunjukkan bahwa hingga pada hari ini nuansa spirit perjuangan tiga paslon ini memiliki spirit yang berbeda-beda. Kalau dari sisi data, memang yang secara stabil dan konsisten di atas 40% adalah pasangan Prabowo Gibran. Dan ini memberikan spirit bagi Prabowo Gibran untuk menuju satu putaran. Tapi meskipun sekali lagi masih 50-50 peluangnya, karena masih memerlukan sekitar 7% untuk mencapai semangat satu putaran itu. Sama halnya juga dengan kalau kita lihat pasangan Ganjar Mahfud maupun Anies Muhaimin, mereka juga memiliki spirit dalam rangka untuk lolos putaran kedua berdasarkan data objektif survei. Kenapa? Karena mereka masih memerlukan, anggap Anies misalnya masih memerlukan sekitar 7 hingga 8% untuk lolos putaran kedua. Pun juga Ganjar kurang lebih sekitar 10% untuk lolos putaran kedua. Secara statistik memang saat ini Anies sedikit di atas Ganjar, tetapi rentan margin of error. Sehingga mereka masih 50-50. Siapa yang lolos putaran kedua, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud, versus di putaran kedua nanti jika terjadi dua putaran maka versusnya adalah Prabowo Gibran. Gitu. Dan sekali lagi potensi ini masih 50-50. Apakah satu putaran 50-50, kemudian jika dua putaran 50-50 antara Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Ya, Mas Anggo tadi belum terjawab. Mas Anggo, salah satu poin juga yang saya tanyakan adalah apakah akan mentok-mentok aja di angka sekitar 43 sampai 45%, atau mungkin nanti bisa menembus 50% plus satu suara begitu? Ada terjadi dua tren di antara tiga pasang ini ya, di mana tren pertama Prabowo Gibran kalau dilihat memang ada dinamika sejak September yang lalu, tetapi dalam survei terakhir awal Desember hingga akhir Desember ini dia selalu naik. Sekarang di angka 43,3% di LSI Deni JA. Sama halnya juga dengan trennya Anies Muhaimin yang juga naik. Kalau pada awal Desember yang lalu 23,8%, sekarang di 25,3%. Nah, berbeda keadaannya dengan Ganjar yang trennya menurun. Jadi dari 26 menjadi 22%. Nah, sebenarnya dari sisi tren ini bisa dilihat bahwa bisa saja mereka mengambil anggaplah misalkan Prabowo Gibran mengambil sisa 7,9% oleh swing voters, meskipun tentunya tidak semuanya diambil, bisa juga dari limpahan dari penurunannya Ganjar misalnya. Sama halnya juga dengan Anies dengan trennya yang naik, bisa saja dia juga mendapatkan suara limpahan dari swing voters maupun penurunannya Ganjar. Tetapi sekali lagi ini jika Ganjar Mahfud dengan posisi yang akhir-akhir ini nampak menyerang Jokowi. Tetapi kalau kemudian Ganjar Mahfud berubah posisi, mungkin akan berbeda. Oke, berarti Mas Anggoro menyampaikan bahwa ini masih dinamis ya angkanya ya, bisa saja menyentuh 50%, bisa saja nanti turun dari jejak pendapat sejauh ini. Oke, saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, temuan dari Mas Hanta apakah demikian juga bahwa angka psikologis dari sejumlah jejak pendapat ini masih dinamis, bisa saja nanti menembus angka psikologis 50%, bisa saja nanti turun? Ya, kita ada 3 prakondisi indikatif Pilpres akan berlangsung 2 atau 1 putaran. Satu,
tren pertumbuhan elektabilitas paslon terkuat hari ini, yaitu Prabowo Gibran. Kalau ini trennya terus melesat, itu ada potensi satu putaran. Tapi trennya sekarang sepertinya agak melandai, relatif stabil. Yang kedua, perlu dilihat adalah dicermati stabilitas elektabilitas dua paslon lainnya, yaitu Anies dan Ganjar. Dan kalau kita lihat per hari ini relatif stabil, tidak ada penurunan yang drastis. Yang ketiga, tren penurunan tajam salah satu kandidat. Betul, Ganjar ada penurunan, tapi masih relatif 2 digit angkanya. Artinya, berdasarkan data ini, potensi 2 putaran sedikit lebih besar dibandingkan 1 putaran. Karena tren pertumbuhan tadi saya katakan tidak melesat, 50% plus satunya itu ada persyarat kalau mendekati 1,5 bulan sekarang menjelang Pilpres, kalau misalnya perolehan Prabowo Gibran itu di angka 48% misalnya, itu ada potensi berlangsung 1 putaran. Karena itu kalau saya dibuat proporsinya, probabilitasnya 60-40%. Potensi 2 putaran relatif lebih besar 60%. Pilpres putaran pertama di Februari itu bisa diprediksi lebih mudah pemenang yang akan unggul Prabowo Gibran. Tinggal dalam 1 putaran atau 2 putaran. Kalau dalam 1 putaran yang berpotensi menang dalam 1 putaran Prabowo Gibran. Kalau berlangsung 2 putaran maka Prabowo Gibran sudah menunggu. Tinggal Anies dan Ganjar bertarung. Per hari ini berdasarkan tren pertumbuhannya, Anies relatif lebih besar potensi masuk putaran kedua berhadapan dengan Prabowo Subianto. Jadi saya kira bagi Prabowo Gibran itu potensi menang dalam 1 putaran untuk memenangkan Pilpres lebih besar ketimbang dalam 2 putaran. Kalau dalam 1 putaran itu bisa diprediksi seperti saya katakan pemenang Prabowo Gibran. Tapi kalau Pilpres berlangsung 2 putaran, saya belum berani memprediksi pemenangnya siapa. Betul Prabowo Gibran akan masuk, tapi putaran kedua ada perubahan isu, ada perubahan migrasi pemilih, ada perubahan tren perilaku pemilih dan seterusnya. Jadi apakah Anies misalnya masuk putaran kedua atau Prabowo itu relatif lebih dinamis. Nah, perubahan ini saya ingin menjawab pertanyaan kita itu bergantung pada beberapa faktor. Ada 3 faktor yang berpotensi merubah konstelasi yang mendorong migrasi pemilih. Satu adalah faktor tingkat kepuasan atau approval rating kepada Presiden Jokowi. Kalau dia naik, maka potensi Prabowo Gibran naik tinggi. Dia berbanding lurus, berbanding terbalik dengan Anies Muhaimin. Yang kedua, apakah ada isu atau program yang meledak? Yang ketiga, apakah ada blunder politik yang dahsyat di debat kandidat? Kalau tidak ada perkembangan 1, 2, 3 yang saya katakan landai, maka dinamika elektabilitasnya relatif tidak terlalu dinamis. Tetapi kalau misalnya tiba-tiba tingkat kepuasan Pak Jokowi naik, itu ada potensi misal sampai 40% Prabowo Gibran akan menang dalam 1 putaran. Sebaliknya, kalau ternyata ada penurunan, maka kemungkinan besar Anies akan masuk putaran kedua. Yang kedua, faktor isu dan blunder politik debat itu kita tidak tahu. Itu mempengaruhi dinamika elektabilitas ya, Mas Hanta ya. Oke, nanti kita akan bahas tadi pernyataan Mas Hanta yang kita highlight adalah potensi untuk 2 putaran ini bisa saja terjadi dan lebih menguat. Nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi kita jeda dulu ya. Kabar petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Saya ingin menuju ke Mas Hanggo. Mas Hanggo, sejauh ini kita melihat tampaknya stagnan di angka sekitar 42 sampai dengan angka 45%. Belum bisa menyentuh angka 50% plus 1 suara. Apa kemudian faktor yang menyebabkan pasangan nomor urut 2 ini tetap stagnan tampaknya di angka 40%-an? Padahal kan kita melihat sejauh ini tim sesnya menggaungkan ini akan bisa sampai 1 putaran aja. Mas Hanggo. Ya, sebenarnya kalau stagnan tidak ya. Kalau dalam 1 bulan terakhir ada peningkatan tetapi tidak tinggi peningkatannya. Nah, kalau dilihat why-nya kenapa gitu ya. Karena memang swing voternya sudah semakin mengerucut. Jadi pemilih yang belum memutuskan pilihan sudah semakin sedikit lagi ya. Sudah mungkin alasan memilihnya sudah mungkin lebih spesifik lagi dan nampaknya dalam 1-2 bulan ini belum ada dari semua paslon narasi-narasi baru atau boom efek yang tadi disampaikan Bang Hanta misalnya. Ada sesuatu yang besar yang membuat orang kemudian langsung beralih pandangan yang sisa swing voter ini karena memang tinggal sedikit. Sehingga yang terjadi adalah migrasi suara yang terjadi dari swing voter yang tinggal sedikit dan adanya penurunan dari paslon yang lain. Jadi ada migrasi, taruhlah misalkan migrasi dari Ganjar Mahfud, segmen tertentu ke Prabowo Gibran, segmen tertentu ke Anies Muhaimin misalnya. Ini juga mempengaruhi. Jadi swing voter tinggal sedikit. Yang kedua, nyaris isu-isu yang meledak dalam 1-2 waktu ini belum nampak. Tapi sekali lagi,
selain tadi 3 faktor yang disampaikan oleh Bang Hanta terkait dengan perolehan nanti apakah ada blunder atau tidak, tergantung juga oleh kepuasan kinerja Jokowi. Yang terakhir soal program menarik tapi tentunya yang rasional sehingga dianggap bisa diimplementasikan. Yang keempatnya adalah soal partisipasi. Jadi Pilpres kali ini harus diakui dibandingkan dengan militansi 2019 versus 2024, namanya militansi di grassroots tidak se-ekstrim 2019 yang lalu. Ini tentunya berkaitan juga dengan partisipasi pemilih. Jadi kalau sudah dalam survei tinggi, kemudian golput gitu ya, mayoritas golput tentunya akan mempengaruhi persentasenya nanti gitu. Dan sebaliknya, kecil tapi partisipasinya tinggi juga secara persentase akan berbeda. Jadi 4 faktor. Yang terakhir adalah soal partisipasi pemilih, di mana tantangannya sekarang militansi dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya ini sedikit berbeda ini nampaknya. Oke, Mas Anggoro, itu tadi soal dinamika elektabilitas ya dan juga elektoralnya. Tapi bagaimana dengan tadi kalau Mas Hanta kan menyampaikan untuk potensi 2 putaran ini lebih menguat untuk kondisinya saat ini. Mas Anggoro juga melihat hal serupa tidak? Variabelnya apa yang menentukan? Ya, jadi kalau lihat dari data kita, di mana Anies yang terus naik, selisihnya tidak terlalu jauh dengan Ganjar Mahfud, itu memang menunjukkan mereka sedang bersaing menuju ke 2 putaran. Tapi di sisi yang lain adalah tren Prabowo Gibran yang juga naik, ya, meskipun tidak ekstrim tingginya, gitu. Sementara mereka hanya tinggal 7% lagi. Jadi persentase penghitungan pemilih itu bukan berdasarkan yang saat ini, tapi berdasarkan yang partisipasi yang nanti yang hadir gitu. Jadi potensi kenapa masih kita bilang 50-50 1 atau 2 putaran kecenderungannya karena memang jarak 7% ini cukup menarik untuk mereka kejar selama 1 bulan ke depan. Pun juga bagi Anies maupun Ganjar Mahfud juga demikian. Jadi faktor-faktor inilah yang sama-sama tinggal sedikit ini loh yang membuat potensi 50-50 apakah 1 putaran atau 2 putaran. Di samping sekali lagi soal partisipasi, artinya 43% ini dibandingkan dengan 27-22, kalau partisipasinya persentasenya lebih besar, tentunya berbeda lagi, lebih tinggi lagi. Nah, menggerakkan pemilih juga menjadi tantangan bagi para paslon. Dan dalam hal ini, semakin tinggi partisipasi pemilih di Indonesia, semakin menguntungkan mereka yang suaranya besar. Dalam hal ini, Prabowo Gibran tentunya diuntungkan apabila mereka bisa menggerakkan partisipasi yang besar. Sekali lagi ini tantangan. Tantangan di mana di saat militansi berbeda dengan 5 tahun yang lalu, kalau para paslon menyadari ini, 7% bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk meraih 1 putaran bagi Gibran. Tetapi juga belum tentu mereka bisa meraih itu karena sekali lagi banyak faktor yang mempengaruhi untuk tidak selesai di 1 putaran saja. Baik, nah sekarang saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, tadi ada beberapa kali menyebutkan, Mas Hanta juga kok tidak salah, termasuk juga Mas Anggo menyebutkan soal militansi dari masing-masing tim ses itu seperti apa. Nah militansinya ini apakah memang mereka tampaknya kurang dari seorang pengamat politik juga nih melihat militansi dari masing-masing tim ses ini, sehingga tampaknya sulit nih untuk memperebutkan yang swing voters 7 sampai dengan 10% tadi, Mas Hanta? Ya, datanya memang saya melanjutkan setuju dengan Mas Anggoro tadi, bukan stagnan ya, tetapi pertumbuhannya tidak setajam sebelumnya. Prabowo Gibran itu di survei bulan Oktober itu kenaikannya, November itu kenaikannya sampai 2 digit 10% di survei Poltreking Indonesia, mungkin di lembaga survei yang lainnya. Kemudian di bulan Desember kenaikannya masih 6%. Nah, kenaikan di bulan Januari, kami sedang di lapangan juga, sudah dilihat trennya. Mungkin ini lingkaran survei sudah mengumumkan, sebelumnya ada indikator, kemudian ada lembaga survei dan sebagainya, kita lihat angkanya belum ada yang tembus sampai 47 atau 48%. Artinya tetap tumbuh, tapi pertumbuhannya agak landai dibandingkan sebelumnya, sehingga potensi untuk 2 putaran bukan tertutup, masih terbuka, tapi relatif kalau Mas Anggur mata 50-50 mungkin saya agak sedikit hampir sama lah, 60-40%, potensi 2 putaran relatif belum besar, tapi ini masih dinamis, Vita, karena 1 bulan, 1,5 bulan, kemudian ada perubahan tren, kemudian naik menembus 49-50%, Pilpres bisa berlangsung dalam 1 putaran. Tergantung tadi betul mesin politiknya para tim ses seperti apa, militansinya, efektivitasnya, ditambah juga kemampuan mereka memobilisasi tingkat partisipasi pemilih itu sangat menentukan, saya setuju. Nah, kenaikan atau Pilpres akan berlangsung 1 putaran
apakah mampu oleh Prabowo Gibran yang punya potensi, tergantung 3 hal. 1, kerja 3 orang. 1, kerja Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi di pemerintahannya ini mampu meningkatkan approval ratingnya, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Kalau misalnya melampaui bisa 80%, saya memprediksi bisa 1 putaran. Tapi per hari ini kan dia bawa 75%. Realitas bahkan stagnan, cenderung turun. Karena itu treatment pertamanya adalah menaikkan tingkat kepuasan Pak Jokowi kalau mau 1 putaran. Itu mutlak. Karena itu hubungannya berbanding lurus. Yang kedua adalah dari kerja Pak Prabowo, kemampuan Pak Prabowo mempertahankan basisnya agar tidak hijrah ke Anies Baswedan. Itu juga harus dipertahankan, seperti di Jawa Barat, di Banten, kemudian di Sumatera. Ini bergantung pada kerja Pak Prabowo. Kalau misalnya Prabowo tidak berhasil, ada migrasi ke Anies, ini juga sulit dalam 1 putaran. Yang ketiga, ini kerja Gibran. Bagaimana Gibran mengkonsolidasi basis-basis Pak Jokowi di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan sebagainya, itu menggeser, memigrasi kelanjutan dari Ganjar bergeser ke Prabowo Gibran. Ini kan terus bergeser. Nah, apakah itu bisa berlanjut dengan cepat? Nah, kalau itu dilakukan 3 orang ini bisa melakukan kerja secara efektif, treatment strategi yang tepat, saya memprediksi masih terbuka besar untuk 1 putaran. Tetapi jika sebaliknya, justru yang efektif itu adalah kerja Anies dan Ganjar, karena itu ada penurunan tingkat kepuasan pada Pak Jokowi, sekarang di angka kisaran 70-74%, kita lihat dari berbagai lembaga survei. Kemudian misalnya Anies justru bisa merebut basis Prabowo, ditambah Ganjar dengan strategi barunya bisa menggeser kembali pemilih Jokowi kepada dirinya, maka potensi 2 putaran semakin besar. Nah, ini yang tergantung pada 2 hal, 3 faktor masing-masing ini, apakah kerja Prabowo Gibran dan Pak Jokowi yang bekerja efektif dengan mesin politiknya, atau timnya Ganjar kolaborasi dengan Anies tanda petik, itu yang lebih efektif. Bergantung pada hal Mas itu, Hanta, Pilpres akan berlangsung 1 atau 2 putaran. Iya, artinya nih saat ini semuanya masih dinamis lah ya, angkanya bisa saja nanti menembus psikologis 50%, bisa juga turun, itu masih dinamis. Tapi tadi saya ingin menggali lagi. Saya mengatakan sangat mungkin. Oke, sangat mungkin ya Mas ya. Nah, tadi saya ingin menggali pernyataan dari Mas Hanta bahwa kalau kita lihat realita politik per hari ini, untuk 2 putaran itu potensinya besar. Nah, atau menguat. Itu pertarungannya seperti apa, Mas? Ini kan ada 3 kandidat capres dan juga cawapres. Apakah ketiganya ini akan bertarung memperebutkan di 2 putaran, atau ada salah satu nanti akan mengkonversikan suaranya ke beberapa kandidat? Atau seperti apa pertarungannya? Ya, kalau petanya dalam 2 putaran, kita sudah bisa memprediksi. 1, Prabowo Gibran akan menunggu. Tinggal sekarang berada di margin of error antara Anies dan Ganjar. Tapi berdasarkan tren survei per hari ini, misalnya dari Mas Hanggoro tadi, poltreking juga, trennya itu Anies. Jadi potensi Anies relatif lebih besar ketimbang Ganjar yang akan berhadapan dengan Prabowo Gibran di putaran kedua. Nah, bagi Prabowo Gibran, kalau bisa memenangkan Pilpres dalam 1 putaran, itu lebih aman ketimbang dalam 2 putaran. Karena dalam 2 putaran, seperti Vita tanyakan tadi, itu dinamikanya akan berubah lagi. Pemilih Ganjar, katakanlah kita asumsikan Ganjar yang kalah, itu bisa berubah. Meskipun tren survei banyak ke Prabowo, tapi kan dinamika akan berubah. Ada migrasi, peta migrasi politik pemilih yang berubah, isu yang berubah, terkonsolidasinya yang kalah. Ada potensi misalnya Anies menguat. Itu yang diharapkan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin seperti terulang di Pilkada DKI. Mereka runner up di putaran pertama, menang di putaran kedua. Nah, karena itu bagi Prabowo Gibran, menurut saya harus lebih berhati-hati kalau Pilpres berlangsung 2 putaran. Lebih aman kalau Pilpres berlangsung dalam 1 putaran. Nah, inilah kira-kira Prabowo Gibran lebih menyasar, membidik Pilpres dalam 1 putaran, karena khawatir di putaran kedua belum tentu bisa memenangkan lebih mudah. Bagi Anies merebut agar masuk putaran kedua. Kalau dia bisa masuk putaran kedua, bagi Anies Muhaimin itu punya potensi untuk memenangkan Pilpres. Paling tidak ada potensi. Seperti saya katakan, kalau Pilpres Februari kita bisa memprediksi lingkaran survei, poltreking, indikator itu bisa memprediksi. Yang unggul nomor 1, bukan pemenang ya, unggul nomor 1 Prabowo Gibran. Tapi kalau Pilpres 2 putaran, per hari ini data surveinya masih Prabowo Gibran. Tapi saya katakan karena masih Juni 2024, bukan 1,5 bulan, tapi berlangsung 5,5 bulan lagi, dinamika politik mungkin saja terjadi, maka saya belum berani memprediksi pemenang di bulan Juni 2024 itu siapa. Apakah Prabowo atau lawannya, Anies atau Ganjar. Per hari ini Anies atau Prabowo yang menang di putaran kedua. Tapi kalau Pilpres hanya berlangsung 1 putaran, lebih mudah memprediksinya itu Prabowo Gibran yang akan memenangkan pertarungan Pilpres dalam 1 putaran. Kalau 2 putaran,
kita masih menunggu perkembangan dinamika politik selanjutnya. Begitu, Tisa. Ini cukup menarik kalau bicara soal ternyata nanti akan ada 2 putaran begitu. Kalau seandainya Anies Baswedan yang masuk ke putaran kedua bersama dengan Prabowo Gibran, lantas kemana arah suara dari Ganjar misalkan? Apakah akan pergi ke Prabowo Gibran atau akan pergi ke Anies Baswedan? Demikian pula sebaliknya, kalau seandainya Ganjar Pranowo yang masuk mungkin ke putaran kedua, akan pergi kemana suara dari Anies Baswedan ini? Ke Prabowo kah atau mungkin pergi ke Ganjar Pranowo? Tapi nanti akan kita bahas sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Saya ingin ke Mas Wasisto. Mas Wasisto, kalau seandainya nih ada 2 putaran, salah satu masuk, suara yang lainnya itu akan pergi kemana? Akankah pergi, misalkan kalau Ganjar yang masuk, kemana suara Anies Baswedan? Akan ke Ganjar kah atau ke Prabowo? Begitu pula sebaliknya, kalau Anies yang masuk, kemana pula nanti suara Ganjar ini, Mas Wasisto? Baik, secara kalkulatif memang antara paslon Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin ini mempunyai irisan yang hampir mirip ya sebenarnya. Mereka mengambil pemilih dari basis Nahdliin ya. Nah, kalaupun nanti ada salah satu paslon yang naik, katakanlah Ganjar yang masuk ke putaran kedua, bisa jadi pemilih dari paslon Amin ini berpotensi berpindah ke Ganjar. Nah, sebaliknya kalau misalnya Amin yang masuk ke putaran 2, ada kemungkinan pula suara dari Ganjar ini bisa antara ke kubunya Amin, bisa jadi ke kubu Prabowo, karena memang paslon dari Ganjar Mahfud ini juga punya irisan identitas yang sama dengan paslon Prabowo Gibran. Oke, Mas Wasisto, tapi kalau misalnya formulanya seperti itu, komposisi seperti itu, ini apakah kemudian persepsi yang di elit itu sama dengan yang di grassroots-nya? Karena misalnya kalau tadi Mas Wasisto menyampaikan bahwa nanti konversi suaranya Ganjar bisa ke Anies ataupun Anies ke Ganjar, kita kan tahu partai koalisinya ini ada yang memang dalam sejarah politiknya tidak pernah berkoalisi di kancah nasionalnya. Ya, saya pikir di sini yang paling krusial adalah peran dari middleman ya, middleman atau mungkin broker yang ada di ruang publik ya, karena memang di sini mereka lah yang bisa menggerakkan secara informal suara-suara pemilih di akar rumput ya. Apakah mereka nanti bisa mengerahkan ke salah satu paslon tertentu atau mungkin mereka bisa menahan suara dari segmen pemilih yang mereka pengaruhi. Jadi lagi-lagi kalau kita bicara migrasi pemilih, partisipasi pemilih, memang di Indonesia peran middleman atau broker suara ini menjadi tidak bisa terelakkan ya, karena mereka lah yang bisa menyalurkan antara kepentingan dari paslon dan juga kepentingan dari pemilih. Jadi memang disinilah yang menjadi krusial bagaimana nantinya para paslon ini akan saling berebut middleman ini, yang biasanya adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memang punya basis, punya pengaruh, punya karisma, yang itu menjadi rujukan penting atau preferensi dari para masyarakat di akar rumput. Mbak Gita. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas Anggo. Mas Anggo, kalau berbicara soal migrasi, kalau nanti udah ada 2 putaran, seandainya ada 2 putaran, bicara migrasi ini kan sangat menarik. Karena ini kita juga masih bertanya-tanya kan seperti apa petanya kalau masuk ke 2 putaran. Potensi migrasi suara itu sendiri akan seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat Prabowo Gibran ini secara politik sebenarnya dia awalnya berada di spektrumnya itu di tengah-tengah ya, ketimbang Anies maupun Ganjar. Jadi relatif lebih mudah bagi Prabowo Gibran untuk meraih suara dari Ganjar maupun dari Anies. Taruhlah misalkan Prabowo Gibran nanti putaran kedua melawan Anies Muhaimin misalnya, secara background mereka yang contohnya misalkan berdasarkan pertimbangan kepada yang puas pada kinerja Jokowi misalnya, ini terbelah antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud. Artinya kalau Ganjar Mahfud tidak lolos putaran kedua, lebih banyak suaranya bermigrasi tentunya ke Prabowo Gibran. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat misalnya kan yang tidak lolos itu Anies Muhaimin misalnya dibandingkan dengan Ganjar, pun juga demikian bagi Prabowo Gibran. Bagi pemilih-pemilih yang segmen terutama pemilih Islam dan sebagainya, ini lebih banyak lebih dekat ke Prabowo ketimbang Ganjar Mahfud. Nah, kalau kita lihat misalkan approval ratingnya Jokowi kan sekitar 78% sekarang ya kalau lihat data.
47%-nya ini memilih Prabowo Gibran saat ini, sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 26%, yang kedua gitu ya. Kemudian yang ketiga baru Anies Muhaimin di 19,7%. Sementara yang tidak puas kepada kinerja Jokowi itu sekitar 20,6%. Dan 46% diantaranya memang memilih Anies. Kemudian yang kedua, yang tidak puas itu justru malah masih ada juga pemilih yang memilih Prabowo Gibran, ada 28%. Kemudian Ganjar Mahfud 10,1%. Jadi sekali lagi, pun bahkan kalau kita lihat dari yang puas tidak puas pun, Prabowo duduk di tengah-tengahnya gitu ya. Artinya kalau misalkan limpahan dari Ganjar lebih mudah ke Prabowo, pun juga demikian limpahan dari Anies lebih mudah kepada Prabowo Gibran. Oke, tapi seberapa besar, sebelum ke Mas Hanta ya, seberapa besar Mas Anggoro nanti ketika putaran kedua itu terjadi atau terlaksana begitu ya, ini nanti suara dari Amin maupun Ganjar Pranowo dan juga Mahfud ini saling bersatu keduanya? Seberapa besar potensi itu? Kalau misalnya, misalnya kalau yang lolos ini adalah Prabowo Gibran versus Ganjar Mahfud misalnya, maka ceruk yang mereka perebutkan adalah 78% mostly. Jadi publik yang puas kepada kinerja Jokowi inilah berbondong-bondong diperebutkan antara Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud. Itu ceruk yang sangat besar yang bisa mereka saling perebutkan. Tapi sebaliknya, kemudian kalau kemudian yang lolos Prabowo Gibran versus Anies Muhaimin, tentunya yang puas kepada kinerja Jokowi lebih banyak lari ke Prabowo Gibran ketimbang ke Anies Muhaimin gitu. Pun bahkan kalau kita lihat yang tidak puas sekalipun itu Prabowo Gibran mendapatkan posisi kedua. Jadi tidak serta-merta mereka yang tidak puas ke Jokowi lari semuanya ke Anies Muhaimin, tidak gitu ya. Pun juga sebaliknya yang puas pada kinerja Jokowi lari semuanya ke Prabowo Ganjar juga tidak, sebagian juga ke Anies, tapi persentasenya lebih besar yang puas kepada Prabowo Gibran, yang tidak puas kepada Anies Muhaimin. Oke. Jadi sebenarnya kalau 2 putaran, kalau kita bisa menarik sebuah kesimpulan, siapa yang diuntungkan nantinya, Mas? Tentunya di posisi ini meskipun tadi ada analisa bahwa masih agak ragu-ragu ini ya, karena bisa saja efek underdog ya, seperti dalam Pilkada DKI yang lalu. Kemudian posisi saat ini Anies yang mungkin lebih militan karena di posisi mengejar ketertinggalan gitu ya. Itu juga memberikan semangat tersendiri, yang memberikan spirit yang lebih besar sebenarnya. Ini dari si spirit mungkin Anies Muhaimin di posisi yang memiliki spirit yang lebih besar. Kemudian tapi berbedanya dengan Prabowo Gibran karena dia di posisi atas lebih diuntungkan karena dia memiliki ceruk yang lebih besar, yaitu tingkat kepuasan kinerja Jokowi yang 78%. Tentunya 78% ini mayoritas akan lari ke Prabowo Gibran ketimbang Anies Muhaimin apabila mereka berhadapan-hadapan. Jadi putaran kedua nanti tentunya menurut pandangan saya hari ini berdasarkan kepuasan kinerja presiden yang masih tinggi, posisi yang Prabowo Gibran juga stabil gitu ya, tidak potensi menurunnya minor sekali, maka Prabowo Gibran relatif lebih mudah mendapatkan limpahan suara, baik Prabowo dari Anies Muhaimin maupun dari Ganjar Mahfud. Oke, baik, kita mau menuju ke Mas Hanta kalau gitu. Mas Hanta ini kan sudah disampaikan formulanya kalau 2 putaran ya, tapi seberapa besar potensi nanti kalau terjadi 2 putaran, potensi dari pasangan Amin dan juga Ganjar Mahfud ini bergabung ketika 2 putaran nanti? Halo, Mas Hanta, suaranya bisa di-unmute, Mas Hanta? Ya, saya setuju tadi Mas Anggoro, poinnya Prabowo Gibran posisinya di spektrum politik dia berada di tengah, itu yang menguntungkan. Sehingga kalau kita bikin berdasarkan data, kita asumsikan Prabowo Gibran, tapi ini tidak relevan, misalnya tidak lolos, itu 50-50, terbelah larinya ke Ganjar maupun ke Aniesnya sama persentasenya. Nah, yang menarik ini, kalau misalnya Prabowo Gibran kan sudah menunggu di putaran kedua, kalau kita asumsikan Pilpres putaran kedua ini ya, Vita dan Tisa. Nah, kalau misalnya pemilih yang tidak lolos itu adalah Ganjar, memang lebih banyak ke Prabowo, yaitu sekitar 26%. Kalau berdasarkan data poltreking terakhir itu 26% ke Prabowo, hanya 9% yang ke Anies Baswedan, pemilih Ganjar. Tapi jangan lupa, yang masih ragu belum menentukan pilihan pemilih Ganjar itu jumlahnya 65% lebih kurang.
tinggi sekali. Nah, itu yang harus diantisipasi. Betul potensi Prabowo Gibran lebih besar, tapi kan masih 5,5 bulan, masih 6 bulan, masih setengah tahun, hampir setengah tahun. Itu yang mungkin harus dibaca potensinya berubah. Yang kedua, kalau diasumsikan misalnya kemudian Anies Baswedan yang tidak lolos, ini lebih banyak lagi ke Prabowo, sekitar 30 sekian persen larinya ke Prabowo, pemilih Anies, ke Ganjar itu hanya 10%. Artinya memang lebih banyak. Tapi jangan lupa, hampir 60% juga, 54%-nya berdasarkan data, itu belum menentukan pilihan. Poin yang ingin saya katakan, yang belum menentukan pilihannya ini, mereka ragu setelah sebelum memilih Anies di putaran pertama, setelah sebelumnya memilih Ganjar di putaran pertama, mereka masih menunggu. Betul, potensi Prabowo Gibran lebih besar. Tapi kan ada dinamika seperti saya katakan itu. Ada 3 faktor. Kalau Prabowo Gibran ingin memenangkan pertarungan di putaran pertama atau bisa menang lagi di putaran kedua, satu tadi, tingkat kepuasan Pak Jokowi harus stabil, bahkan trennya harus naik. Yang kedua, Prabowo harus mempertahankan basisnya supaya tidak bermigrasi hijrah ke Anies Baswedan. Yang ketiga, Gibran harus bisa mengkonsolidasi basis-basis Jokowi dari menahan supaya tidak bergeser kembali ke Ganjar, tapi dari Ganjar tetap terus ke Prabowo. Nah, yang kedua, ini juga ada potensi bagi Amin, bagi Anies dan Muhaimin. 3 faktor juga kalau mereka bisa melakukan seperti tadi. Saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Satu, kalau kemudian tren kemungkinan kepuasan kepada Jokowi ternyata turun, maka ini kabar baik bagi Anies, harus diantisipasi. Betul, saya setuju dengan Mas Anggoro, hari ini stabil, tapi kita tidak tahu 3-4 bulan ke depan. Kalau trennya turun, ada potensi bergeser. Yang kedua, kalau kemudian Anies berhasil mengambil basis misalnya Prabowo di beberapa basis Prabowo 2019, itu bergeser ke Anies, ada potensi juga buat Anies. Dan ketiga adalah misalnya ada konsolidasi elit, Ibu Mega sebagai kingmaker, sebagai timnya Ganjar misalnya, katakanlah berhadapan dengan Pak Jokowi dan Prabowo, kemudian memutuskan menggiring basis masanya ke Anies Baswedan, melakukan koalisi baru, meskipun tidak semua otomatis ya di basis bawah, tapi itu ada potensi bagi Anies untuk membangun membangun kekuatan baru untuk berhadapan dengan Prabowo Gibran. Peta Pilpres 2 putaran kedua itu tidak bisa linear dengan putaran pertama. Poin saya, kalau Pilpres 1 putaran, saya memprediksi pemenangnya ada Prabowo Gibran. Tapi kalau Pilpres berlangsung dalam 2 putaran, misalnya Prabowo dan Anies berhadapan, pemenangnya masih 50-50. Tergantung dinamika politik yang berkembang. Karena itu Prabowo Gibran harus gaspol betul, dia harus memenangkan Pilpres dalam 1 putaran di putaran pertama ini supaya tidak lebih aman. Begitu juga Anies dan Ganjar harus gaspol juga untuk masuk di putaran kedua. Itu peta politik per hari berdasarkan data. Oke, tentunya semua capres dan cawapres tim sesnya benar-benar harus gaspol begitu ya. Baik, terima kasih Mas Hanta, terima kasih Mas Wasisto, dan terima kasih juga Mas Anggo sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.